أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asil muslimin wal muslimat, sidang majelis daurah holiday muslim yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah di kota Jogja ini kita bisa berkumpul. Ya Allah mudahkan kita berkumpul untuk mengkaji tentang bagaimana membuka pintu surga dalam rangka memahami tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita ini. Ya, merujuk pada kitab yang sudah ada di buku di tangan antum-antuna, mendidik generasi ala sahabat Nabi. Ini metode pendidikan anak muslim. Iya, kita sempat bahas di awal bahasan kita tentang beberapa hal yang dijelaskan, yakni berkaitan tentang urgensi pendidikan, dan beberapa hal lain yang dibahas kemarin tentang asas-asas tujuan pendidikan. Ingin sedikit ditekankan sebelum kita masuk kepada manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum berkaitan tentang mendidik generasi Rabbani, ya, bahwa pendidikan yang sedang kita bahas ini adalah memiliki tujuan. Tidaklah ada kebaikan tanpa pendidikan. Karena memang Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gitulah. Allah janji akan mengangkat derajat orang-orang yang mau belajar, mau berpendidikan, mau menuntut ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya enggak akan pernah sama. Enggak akan pernah sama. Jelas beda, makanya di situ kita butuh itu. Nah, dalam buku ini tujuan-tujuan pendidikan itu dijelaskan. Yang pertama, menanamkan dan memperkuat iman. Karena toh pada akhirnya nanti orang akan beramal soleh
Tapi amal soleh tanpa landasan iman batal buat Allah. Makanya Allah mengatakan man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, gitu ya. Orang yang beramal soleh, lakikah perempuankah dia, yang penting mukmin dalam kondisi beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah bakal balas dengan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dilakukan. Ya, jadi nggak ada kerugian lah dalam hal ini gitu. Makanya harus tahu nih, oh kalau saya sampai mendidik Ustaz, atau saya belajar dalam rangka terdidik, maka tujuan yang pertama menanamkan, memperkuat iman. Karena kalau orang nggak tertanam imannya dan nggak kuat imannya, kerugian. Ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Dalam Islam tidak sekedar gugur kewajiban. Li'anallahu yuhibbu ayyara asaru ni'matihi al-abdi. Karena salah satu yang Allah paling suka itu melihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Mendidik ibadah bukan? Ibadah. Ya. Dan gak sedikit kenyataan bercerita bahwa ya, yang dididik lebih panjang masanya ketimbang yang mendidik. Ya. Dan memang target hidup itu kita membuat sesuatu yang lebih panjang dari usia kita. Kita bikin masjid, kita meninggal, masjidnya masih ribuan tahun. Nah itu cerdas tuh. Kita membuat sebuah karya tulis, kita sudah meninggal, bukunya masih ada. Ya itu dikatakan umur yang panjang gitu. Pengen. Ada rezeki, kita tancapkan pipa air di sebuah tempat sehingga air bersih pun keluar. Satu kampung pun bersuci, pahala mereka pahala kita. Dan tidak sedikit yang kita lihat, si pembuat pipa tersebut wafat, pipa airnya masih terpakai hingga ratusan tahun. Kita pengen seperti itu. Ya, tapi kalau landasannya iman, makanya metode pendidikan ini mengiring orang yang belajar ini menanamkan dan memperkuat iman. Ya. Jadi jangan sampai pendidikan nggak mengarah ke sana gitu loh. Ya. Karena memang dunia ini bukan sesuatu yang lama. Allah mengatakan di surat Al-Qasas ayat 77 kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minan dunya. Itu kan Allah sudah bilang, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Pakailah apa-apa yang Allah titipkan kepada kamu itu untuk urusan negeri akhirat. Jadi kayak kita dididik untuk tahu puncaknya agama itu kan jihad. Dan jihad yang paling utama dengan harta. Pakai dari apa yang Allah titipkan sama kamu untuk urusan akhirat. Cuma wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan dunia. Dunia cuma sekedar didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kayak begitu. Jangan dipandain dunia apa dibodohin akhirat, jangan. Akhirat dulu baru dunia. Karena ayatnya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kalian melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jelas ya bahwa memang menanamkan, memperkuat iman. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan akhlak yang baik. Nah, tujuan pendidikan itu mengembangkan dan menyebarkan akhlak yang baik. Apalagi kita tahu bahwa akhlak itu lebih dikedepankan ketimbang ilmu. Maka tadi kita sempat bahas beberapa teman-teman yang bertanya tentang pendidikan ke anak.
kayaknya udah gak mau pusing deh, pengen masukin pesantren aja pokoknya. Sampai seakan-akan mindsetnya itu kalau pesantren itu bengkel anak. Bengkel anak. Ustadz bilang tadi ada beberapa orang tuh, kalau saya sendiri yang punya yayasan, lebih mengarahkan orang yang mau masukin anak ke pesantren itu nanti SMP lah. Kenapa Ustadz? Ya dalam hal ini kami nggak punya kepentingan, karena nggak nyari duit di situ. Jadi sebenarnya kami sampaikan bahwa di pesantren itu anak itu kayak masuk ke sebuah arena, ya persaingan ketat, yang resikonya dibully dan membuli gitu loh. Istilah bully itu bukan cuma disakitin, dicubit, bukan. Insya Allah itu bisa terjaga, ada CCTV nanti itu. Cuma yang lebih bahaya apa? Ketika anak tidak bisa menyamai temannya dalam kondisi level yang sama. Akhirnya keadaan seakan-akan membuli dia. Banyak yang stres, banyak yang jadi malas belajar, akhirnya kabur. Ya, orang tua mesti mempersiapkan anak masuk pesantren. Sehingga nanti anak ini berilmu. Dan dia persiapkan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan banyak kebaikan di dalamnya. Begitu pula dia bakal punya akhlak nanti. Ya, bukan berbangga dengan nilai yang jelek, bukan ya. Cuma paling gak dia setelah berusaha, kapasitas otaknya cuma segitu. Ane udah belajar Ustaz. Kalau bicara belajar kan kebanyakan anak sama dia berani adu belajar. Ya tapi kok kayaknya dia nilainya besar, aku enggak. Tapi udahlah, yang penting aku udah gak nyontek. Enggak masalah. Ini bukan bicara besar kecilan nilai, bukan cara dapat nilainya yang dibahas dalam Islam. Karena kan kita nggak tahu, itu kan Allah yang menghadiahkan sama kita. Kata Allah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau semua orang pinter dapat hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi telah tetap ucapanku, kata Allah, aku akan memenuhi neraka dengan manusia dan batu. Makanya Allah bikin orang pinter, setengah pinter, ada yang Allah bikin orang bahlul, bodoh. Hikmahnya banyak. Hatta orang yang bodoh, rezekinya para guru. Kita nih kaum laki-laki bapak, ini kaum perempuan ibu-ibu, kalau doain anak pasti yang baik-baik ya. Pengen pinter, cerdas, sehat, kuat gitu ya. Atau umum lah, Rabbi habli minas sholihin. Kira-kira tuh doa sama ke Tuhan yang sama di waktu yang sama. Kebayang gak? Hasilnya berbeda-beda. Ada yang berdoa diijabah, ada yang enggak. Karena kebayang kalau semua orang doanya bagus dijawab sama Allah, ini banyak yang nganggur nih. Ya Allah, pandaikanlah anakku ya Allah. Itu doa semuanya dijawab. Semua anak pandai. Guru nganggur. Betul? Bapak udah gak ngajar lagi Pak. Udah pada pinter. Kita beli kendaraan ada doanya. Make pun pakai doa. Betul? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Naik tuh kendaraan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kalau Allah jawab, itu doa, semua orang enggak ada yang kecelakaan. Selamat. Nah kalau semua orang pakai kendaraan selamat sampai tujuan enggak ada kecelakaan, rumah sakit gulung tikar. Betul. Kenapa? Karena nggak ada pasien. Ada hikmahnya, ada, selalu ada gitu loh. Kita kalau nggak jatuh dari motor, jatuh ketika olahraga, Kang Betadin siapa yang beli? Ya ini kalau kita mau husnuzon nih, oh iya, ya ternyata kadang-kadang doa orang lain lebih cepat ketimbang doa kita. Kita berdua minta selamat, Kang Bengkel duluan mintanya habis subuh.
Ya antum meminta nggak salah, tetap aja jatuh. Kenapa? Karena Allah jawab duluan nih doa tukang bengkel nih. Tuh. Tapi nggak usah khawatir, minimalisir dengan sedekah. Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Kita berhusnuzon, ya udahlah ya, insya Allah saya sanggup mendidik ini anak. Ya, walaupun gak maksimal, walaupun gak manis. Ya tapi intinya ya mengembangkan dan menyebarkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini gak semerta-merta ya begitu saja enggak. Nah, demi Allah enggak semerta-merta begitu saja enggak. Cuma memang butuh pendidikan, dan pendidikannya visualisasi yang paling bagus ini. Orang tua mencontohkan. Karena kan target agama ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu. Kalau dirimu sudah mendapatkan manfaat agama, keluargamu juga nanti sama. Lihatlah bagaimana akhlak seorang ayah, akhlak seorang ibu. Bagaimana akhlak orang tua kepada anaknya. Anak ini lembaran putih yang diwarnai. Kalau kita bisa mengajarkan dengan kelemah lembutan, sampai gede dia lembut. Tapi kalau dibiasakan kasar, keras, kaku dari kecil, sampai gede dia keras dan kaku. Itu akhlak. Ya, bagaimana ayah sabar menghadapi ibu, ibu sabar menghadapi ayah, itu tontonan yang menuntun loh. Anak ngelihat papa mama marah-marah kayak gitu, papa nggak bales. Nah ini rumah tangga bukan ring tinju. Mama tuh marah-marah karena capek. Ya papa maklumin, sudahlah. Kecuali kalau besok nggak capek masih marah-marah, lain cerita kan begitu. Jadi ada apa ya, penurunan spanning lah gitu. Begitu pula sebaliknya ya. Mama kuat banget sih dikasarin sama papa gitu. Ya kalau dibilang kuat sih enggak nak. Cuma maklumin aja kan papamu itu kan baru pulang kerja. Lagi capek lelah. Kamu juga sih sampai pada kotor ubin kayak gini. Mama udah nyapuin, udah ngepel, kamu kotorin lagi. Padahal kan papa mau pulang kantor sebentar lagi. Tolong dong. Ada akhlak. Kalau dia besi, kita jangan besi lagi nak, bunyi tang ting tang ting. Kalau dia besi, kita nih air, biar dia masuk ke dalam situ, adem. Lagi Allah benci sama yang namanya marah, marah dari setan. Dijelaskan, bukan balas-balesan, bukan. Satu sama lain menjadi hakim buat yang lainnya, bukan. Ini bukan kejaksaan, ini bukan pengadilan. Ya, jangan jadi orang yang suka cari salah orang lain, jangan. Berpikirlah menutupi kesalahan orang lain, itu yang mahal. Yang ketiga, ya, yakni tujuan pendidikan. Berpegang teguh pada kebenaran dan melawan kejahatan. Berpegang teguh pada kebenaran dan melawan kejahatan. Bagaimana caranya menanamkan pada diri anak-anak kita ini untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan melawan kejahatan. Dia lawan itu kejahatan. Tapi kalau sudah megang syariat, addu alaikum bin nawajiz, dia gigit hukum dengan geraham. Itu pintu-pintu keberkahan itu. Ini pintu-pintu keberkahan nih kajian nanti nih pada Isya di Jogokarian ya, Jogja juga insya Allah. Pintu-pintu rezeki, ya Allah akan datangkan rezeki dari pintu-pintu yang telah ditentukan. Tapi konsisten, pegang hukum dengan geraham gitu loh. Jangan jadi orang yang labil, nggak jelas. Pengen jadi petani yang sukses, belum nanam aja udah labil. Nanam ubi baru mau macul, singkong aja deh. Tapi nggak ada palawija. Kayaknya kates deh.
Oh, jadi nggak jelas. Ini berapa bulan udah, harusnya udah berapa kali panen itu loh. Dia nggak berilmu, dia ragu-ragu. Nah, tujuan pendidikan itu untuk mendidik manusia berpegang teguh pada kebenaran dan melawan kejahatan. Karena nggak ada ilmu yang buruk, semua ilmu baik. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, di mana cahaya Allah itu nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ya. Menolong dan membela kebenaran ini merupakan satu tugas utama orang muslim dalam kehidupan. Ya. Makanya dijelaskan bahwa pendidikan ini mengharuskan sejumlah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, ya, dalam buku ini dijelaskan tentang kita mendidik anak-anak untuk menerima kebenaran dan menampakkan semangat serta emosi karena kebenaran. Ya, karena inilah langkah pertama untuk membedakan kebenaran. Jadi gimana caranya nih? Kita didik anak-anak kita nih supaya senang dengan kebenaran. Walaupun banyak cibiran, banyak hujatan gitu ya. Tapi dia terbiasa untuk benar. Kemudian yang kedua, mendidik anak-anak untuk memikul tanggung jawab pekerjaan apapun jenis pekerjaannya. Apalagi kalau ada wa'ad. Al-wa'dain, janji itu hutang. Ya, jangan sampai anak-anak ini dibesarkan ini dalam pendidikan nggak punya tujuan. Jelaskan tentang kebenaran. Kalau sudah jelas, suruh pegang dengan gerahamnya, jangan dilepas kebenaran tersebut. Karena Allah akan jadikan sabab datangnya pertolongan Allah. Ya, tidak ada satu kebaikan kecuali menyebabkan datangnya kebaikan yang lain. Yang keempat, yakni tujuan pendidikan itu memperluas kaidah pemahaman pada anak didik. Iya. Sehingga anak-anak kalau sudah berilmu, ya, dia akan mudah untuk memahami sesuatu. Ya, kalau udah punya modal ilmu, ya paling tidak orang yang belajar itu bisa diajak dialog lah. Wa amru sura bainahum. Musyawarah itu bisa dikedepankan. Dan untuk mencapai mufakat ada dialog. Tapi nanti ada orang-orang yang nggak bisa diajak bicara, bahkan musyawarah pun nggak bisa, cuma menghayalkan mufakat. Kayak orang-orang Khawarij, berlomba-lomba kompak mengatasnamakan persatuan. Seperti anjing berburu babi, babinya kena, ribut antar anjing. Ya, ada gak? Ada yang begitu. Kalau orang yang tahu landasan bahwa dia memperluas kaidah pemahaman pada anak didik, yang dia targetkan ini ke depan ada generasi yang lebih baik. Jangan kayak guru silat yang punya 10 jurus, diturunin cuma 9 jurus ke muridnya. Alasannya kenapa guru? Karena saya takut dia mengkhianati ilmunya. Saya punya kuncian yang bisa mengalahkan dia. Waduh, maksudnya benar. Cuma kan kalau di lapangan setiap guru ngurangin jumlah ilmu kan habis ilmu. Guru punya 10, turun 9. Murid punya 9. Nanti punya murid lagi, coba 8. Muridnya punya ilmu 8, turunin cuma 7. Lama-lama habis tuh ilmu. Ya. Kenapa? Karena gedenya sama Koping Ho, buku silat. Ya, ini salah. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bah, kalau bisa kita bikin resep makanan, Bu, yang membuat hati suami ibu terpincut, ajarin sama orang lain. Supaya nanti kalau suaminya terpincut sama istrinya, pahala mereka pahala ibu. Tuh gitu. Anda buka usaha
apa gorengan, masakan atau apalah. Orang ngantri belinya. Ya, karena Anda punya resep manjur yang diakui kenikmatan rasa makanannya. Dirahasiain. Oh enggak, tadi tiru. Akhirnya kita bangkrut. Bangkrut. Masa kita kalah sama non muslim, no? Satu mall dagang handphone. Enggak pernah bersaing. Karena rezeki Allah yang ngatur. Nah kalau iseng-iseng ke Goa Lowo, no, di daerah Banyumas, no, ada Goa Lowo itu ya. Goa Lowo itu goa yang isinya tuh lowo apa, kelelawar itu. Itu kalau udah keluar malam jutaan itu jumlah kelelawarnya. Subhanallah. Balik pagi jutaan barang-barang masuk goa, nggak pernah salah kandang. Ada kampret salah kandang, salah. Mana yang banyak? Karena mirip. Karena Allah sudah ngatur rezekinya. Kita juga sama kayak begitu gitu loh. Jangan suka salah paham. Ajarkan. Ajarkan pada mereka tentang cara-cara yang baik. Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Jadi nggak usah khawatir, sampaiin aja ilmu, enggak ganggu rezeki. Anda nggak usah khawatir jadi dikit income Anda lah. Itu mah titipan Allah. Udah sering dibilang harta itu titipan. Bukan karena kepandaian, kecerdasan, bukan karena kita hemat, bukan. Allah titipkan harta sama kita. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, gimana supaya kita dititipin, itu mesti dipelajari. Ternyata memang caranya adalah gemar bersedekah, memberikan manfaat. Karena Nabi mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. InsyaAllah ya. Taib. Kemudian yang kelima, ya, dalam bab ini yang kelima, tujuan pendidikan yang kelima, yakni kepribadian berilmu dan kehidupan berkembang yang terus beranjak naik guna mencapai kehidupan yang lebih luas. Ya, jadi tujuan pendidikan itu yakni memiliki kepribadian ilmu dan kehidupan berkembang yang terus beranjak naik guna mencapai kehidupan yang lebih leluasa. Karena memang orang belajar itu seperti makna tarbiyah, tumbuh berkembang. Anda kalau ngaku belajar nggak tambah ilmunya, belajar apa nih? Ibu ngaji tambah ngelawan sama suami, ngegas aja kalau ngomong. Kata suaminya, saya mah mendingan bini saya yang dulu waktu belum ngaji baik, gitu. Nggak pernah ngelawan, nggak pernah nyaut. Sekarang pas udah ngaji, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Abis saya kalau datang dari kantor tuh dihakimin, ya, kata si bini, sama tat, saya juga sama. Saya mah mendingan laki saya yang dulu waktu belum ngaji, waktu belum pakai jenggot baik. Ada aja yang dibawa kalau pulang. Karang astagfirullahaladzim udah saya dikurung, disuruh jadi bidadari di rumah, katanya rumahmu sorga, bidadari itu di sorga. Iya sih, cuman kan orang suruh betah di sorga kan fasilitasnya banyak. Ini di rumah apa? Lowong cuma tembok, hordeng, teralis, kaca nako, betul ya? Orang suruh betah di rumah yang kayak begitu. Enggak, bukan berarti mesti wah. Disesuaikan lah. Aku sih pengen kamu betah di rumah loh mah. Karena aku membuat sorga ini bukan sorga asli. Cuma rumah tuh sorga mah. Kira-kira yang membuat kamu nyaman itu di rumah apa? Gitu lah. Jangan dipaksain juga. Kalau aku sih nyaman, kalau buat jangan dah, bahaya malahan gitu ya. Sekedar saja. Aku sih yang penting gampang ngedidik anak ya.
Aku butuh ini, butuh itu. Aku nggak pengen makanan tuh masaknya online gitu ya. Pengennya masak beneran. Tapi kan kita nggak punya kompor. Kalau aku minta kompor wajar gak? Wajar, itu yang wajar. Kan kadang-kadang aku lagi mau masak, kamu ngajak keluar, nggak kemasak. Kayaknya daripada basi, aku butuh kulkas. Yang wajar lah. Dan lainnya. Aku kan suruh anteng di rumah. Di rumah kalau bengong aja kan sayang. Aku butuh belajar. Hari gini nggak bisa offline, bisanya online. Handphone. Ya boleh. Yang penting niatnya mensupport kebaikan. Dalam rangka apa? Orang betah di rumah. Itu harusnya seperti itu gitu loh. Itu memfasilitasi. Sampai kita tahu nanti, oh ternyata memang betul Ustaz ya, kepribadian berilmu dan kehidupan berkembang yang terus beranjak itu bukan hal yang main-main, bukan. Ya perlu ada cara untuk bisa memandaikan pasangan kita. Karena istri kita itu Pak adalah madrasah buat anak-anaknya. Non muslim saja babysitter di sekolahin sampai S2, S3. Di Hong Kong dan beberapa negara tetangga itu. Karena khawatir nitipin anak sama orang yang bodoh. Ya, kita sekarang tenang-tenang saja. Istri kita nggak belajar, nggak sekolah. Ya, kita titipin anak. Ya anak kita bakal mirip. Pandaikan pasangan kita. Ya, kalau nanti kita nggak ada umur, dia bisa survive dengan ilmunya. Jangan sampai terlantar. Tanggung jawab kita sekian lama, kayak kita dididik sama Belanda kelamaan jadi bahlul, betul lah. Negara-negara yang dididik sama Inggris pinter-pinter, no. Ya. Kita diperbodoh sama Belanda. Dibuatlah pemahaman-pemahaman yang keluar dari markas Divide et Imperanya itu loh, kan bahaya sekali. Dibikin kup-kupan suku-suku yang ditonjolkan, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong. Kita bangga banget sama daerah masing-masing, sehingga bisa ribut antar daerah karena memang di settingnya begitu. Padahal Allah mengatakan waja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu, bukan berpecah belah. VOC bikin kita berpecah belah dulu 350 tahun gak tanggung-tanggung. Makanya susah banget kompak nih Indonesia, susah banget ya. Udah negerinya berpulau-pulau, masing-masing bangga dengan karakter masing-masing. Aduh, kurang apa Quran bilang la farqa baina arabin wa ajamiin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang biasa. Padahal makhrajnya saja sudah beda. Kata Allah la farqa, tidak ada beda. Illa bittaqwa, yang membedakan itu takwa di antara kalian. Tuh ya, Masya Allah. Taib, jamaah Allah muliakan, kita harus tahu nih. Dan ternyata memang dalam pendidikan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang punya metode, atau kalau bahasa kita cara, atau bahasa lainnya manhaj. Manhaj itu cara sikap orang dalam beragama. Bukan mazhab, ya beda ya. Kalau mazhab itu kan makanun lidzihab, awal mula dia beragama. Contoh, orang kita Syafi'iyah, itu mazhab. Orang sana Malikiyah, itu mazhab. Orang Saudi Hambaliyah, itu mazhab. Eropa Hanafiyah, itu mazhab. Nah kalau mazhab ini ijtihad ulama di sebuah tempat. Contoh yang paling gampang, Imam Syafi'i bilang kalau berwudu itu 3 kali, betul? Tangan 3 kali, mulut 3 kali, gitu. Imam Syafi'i itu, semuanya 3 kali. Kalau kata Imam Malik, sekali cukup. Sekali cukup. Loh kok bisa beda Ustaz? Iya, karena Imam Syafi'i kan tinggalnya di Mesir, air banyak.
Kalau wudhu 3 kali, air nggak ngaruh. Imam Malik tinggal di mana? Madinah. Air susah. Air banyak itu di Mekah, air Zam-Zam. Susah Madinah dulu air. Makanya memaksimalkan air ngandelin hujan, oase-oase gitu. Ya. Atau serapan akar korma Madinah itu ya, yang ada nanti ada empang-empang kecil lah kalau bahasa kita. Susah lah air intinya. Makanya kata Imam Malik, sekali cukup usahain. Nah muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan kalau sekali bisa bersih cukup. Tapi kalau 3 kali pun belum bersih boleh lebih. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Orang-orang Saudi sekarang Hambal itu. Ya, itu mazhab. Tapi kalau manhaj, cara beragama, ini nggak bisa ditawar, nggak bisa. Makanya manhajnya manhaj sahabat. Kenapa manhaj mereka? Mereka dekat ke Rasul dan mereka melihat sendiri agama Rasul seperti apa. Kalau sekarang kita bicara mazhab, ya kurang lebih manfaatnya apa? Kalau kata Imam Syafi'i ya kita pakai biji-bijian, tujuannya menghitung. Karena memang kita nggak mampu menghitung kecuali pakai biji-bijian, nggak apa-apa. Dibuatlah tasbih, dibuatlah apa sih, itu ya, sebagai alat bantu untuk menghitung. Ya, tapi kalau diikat zikir dengan tasbih bid'ah. Paham ya? Makanya nggak disalahkan. Ya, orang megang tasbih, tapi kalau diikat zikir dengan tasbih, ini masalah. Ya, itu mazhab. Tapi kalau para sahabat dulu tegas, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Nabi berzikir, kami berzikir, nggak ada yang berzikir seperti itu. Khawatirnya fitnah. Ini kalau tiap agama nuntut hak paten, kita banyak malu. Itu di kaca spion mobil tuh ada tasbih. Ini punya orang Islam nih, ada tasbihnya. Tasbih orang Islam dari mana? Cina kuno, peradaban kuno dulu, mereka bertasbih. Islam nggak ada tasbih zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabiin, nggak ada. Makanya orang-orang Hindu, Buddha pakai tasbih. Kalau mereka nuntut hak paten, malu gitu. Ya, bernyanyi dalam ibadah, mana Nabi mengajarkan nyanyi? Kenapa dia bisa bilang musik Islami? Islam mengakuin ada musik. Wow. Dari mana lawang yang bernyanyi itu Nasrani kok? Ya, Nasrani pun dibilang dolin, sesat. Kenapa? Karena Isa nggak pernah bernyanyi. Siapa yang bernyanyi? Daud. Agama Yahudi. Masya Allah. Siapa bilang Isa bernyanyi? Itu kan dolin, sesat. Kenapa kita sekarang ikut-ikutan zikir dengan nyanyi dengan musik? Ketika diingatkan salahnya di mana? Manhaj, cara beragama Anda. Lau kana khairan la sabakuna ilai. Kalau betul caranya ini, para sahabat sudah melakukan. Yang suaranya bagus banyak sahabat. Andai boleh dengan musik, Abu Hurairah udah duluan ngajar hadis pakai musik. Qala Rasul, teng-teng bisa aja begitu. Kalau dibilang alat musik dari zaman dulu sudah ada. Ya, lah mereka nggak ada yang seperti itu. Ini manhaj, cara dan sikap dalam beragama tuh ya. Nanti mazhab beda lagi bro, nggak sama gitu ya. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan nih. Ya kita juga nggak kaku. Lihat nenek-nenek lagi tasbih, Allah, Allah, wih aneh, wow gitu. Antum kadang-kadang juga sih jangan. Ya habis dia udah nggak bisa ngitung, salah mulu. Jangan kata ngitung yang 100 pakai jari. Nama anaknya lupa, siapa? Gitu kan. Antum jangan kaku-kaku banget, maklumin. Alat bantu. Ya. Kayak orang sholat bisa berdiri, alhamdulillah. Kalau udah nggak kuat ya nggak salah duduk, betul gak? Diri pun kuat, duduk dia pilih setengah nilai pahalanya kan gitu.
Ini cara mazhab nih, cara manhaj. Beragamanya para sahabat nggak berat mereka. Mereka orang yang betul-betul tahu bagaimana mendatangkan kebaikan. Sampai orang Yahudi dituduh mencuri di zaman Khalifah Ali itu, dituduh mencuri, laporlah kepada Ali, saya dituduh mencuri. Ada saksi gak yang menuduh? Tidak. Lah, khalas, batal. Yahudi pulang. Wah, serius. Karena dalam Islam ini harus ada bukti kalau nuduh. Ini gimana ini harta? Saya ketitipan, saya nggak mau. Ya jadi hak Anda. Karena nggak ada saksi Anda mencuri. Bicara Anda bohong atau enggak urusan Tuhan nanti. Masya Allah, segitunya Islam ya. Aneh masuk Islam sekarang. Tuh. Dahsyat ya. Karena agama kalau sudah di atas syariat, isinya kebenaran. Makanya dia memaksimalkan manhaj ini. Ustadz, manhajnya sahabat itu bagaimana Ustadz? Dijelaskan di sini. Asas-asas penopang manhaj para sahabat dalam pendidikan, yang pertama Al-Quran. Mereka orang yang memfungsikan Quran sebagaimana awal tujuan diturunkan. Iqra, dalil, baca. Tidak ada ihfaz. Enggak ada dalil yang menghafal Quran, adanya membaca Al-Quran. Nah terus yang ngapal, ntar dulu jangan ngegas, belum beres gitu ya. Orang disuruh membaca, bukan menghafal. Tapi kalau sering membaca akan hafal. Dan orang mulia karena hafalannya. Nabi mencontohkan kok, ya kalau mau ngubur mayit yang hafal Quran duluan. Yang paling banyak hafalannya duluan. Begitu Nabi itu. Kenapa? Derajat Anda di akhirat nanti ya tergantung akhir bacaan Anda, kata Rasul. Masya Allah. Tapi tetap Iqra, baca. Kenapa? Ini Quran hudan linnas, petunjuk. Logikanya kalau bicara petunjuk, Anda lewat tol, banyak tulisan, petunjuk dibaca. Betul? Enggak perlu dihafal, yang penting baca. Tapi baca, mengerti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Baca atas nama Tuhanmu, pahami rububiyahnya. Itu Quran. Makanya sahabat itu mengetahui hukum asal sesuatu itu halal sampai jelas keharamannya. Tapi kalau bicara agama, hukum asalnya haram sampai datang contoh. Ya, agama haram. Dulu orang sholat haram 5 waktu. Nabi Isra Mi'raj dulu baru halal. Betul. Puasa begitu dulu. Orang puasa Syura dulu, Asyura. Muharram tuh bulan mulia. Ya, nggak ada puasa Ramadan, turun syariat puasa Ramadan. Jadi wajib. Jadi hukum asal agama tuh haram sampai datang contoh. Makanya kita kemari kalau orang ngajak satu ibadah menurut mereka, kita tanya mana contohnya, mana dalilnya. Kalau nggak ada contohnya, maaf, agama butuh contoh. Pak, Bu, nah, jangan dilakuin. Ini rutin loh jadi ibadah. Kalau ibadah tuh Nabi contohin. Kalau nggak jangan. Tapi kata guru aku bagus. Ya guru kamu bilang bagus, tapi kan Nabi nggak nyontoin. Ya jangan. Iya sih, cuman mungkin karena Nabi belum sempat kali begitu. Atau gini deh, supaya jalan tengahnya Nabi-Nabi kita. Oh Masya Allah, ajib. Ya ini bahaya ini. Ya, sampai berani orang sekarang tuh berani membuat baliho ajakan berbuat bid'ah. Dan kita susah menemukan kajian yang iklannya sebesar kajian bid'ah tersebut. Itulah. Saya kan pakai motor kemana-mana. Dari kemarin dari Bogor, Jakarta, sampai ke Jogja nih, saya pakai motor. Itu sepanjang jalan ya, itu iklan barang haram semua. Kalau nggak rokok, riba, menghilangkan masalah dengan masalah dan lain-lain gitu ya. Gadai. STNK BPKB apa itu. Sepanjang jalan saya nggak nemuin baliho besar, mari belajar, tuntutlah ilmu, nggak ada.
Negeri kita jadi krisis petunjuk. Ya, padahal Quran itu nggak kurang petunjuknya. Seberapa susahnya sih ayat-ayat tertentu diterjemahkan, dibesarkan, orang baca jadi petunjuk gitu loh. Ya, cuma mau bilang apa? Ini kita mesti kompak orang Islam nih. Intinya itulah. Quran itu sebagai penopang manhaj yang pertama. Ya, makanya banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Dibaca di situ banyak banget penjelasan penekanan itu ya. Kemudian yang kedua, asas pendidikannya itu petunjuk dan sunnah Nabi. Ya. Petunjuk dan sunnah Nabi. Kita harus tahu nih, surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Di situ dijelaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, ya jelas sekali bahwa Allah menginginkan kita tahu. Kata Allah gini dalam bab petunjuk dan sunnah di sini, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitabul Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi memang Allah sudah perintahkan Nabi menyampaikan kebaikan. Innaka laminal munzari. Kamu ini orang yang mengingzar manusia, berikan peringatan. Tapi innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Kamu cuma bisa memberikan peringatan. Petunjuknya job Tuhan. Itu akidahnya sahabat. Makanya mereka melihat Nabi mencontohkan bagaimana mendakwakan kebaikan lebih kepada fi'liyah. Teknik Nabi itu benar-benar bersahabat sama muridnya itu. Tidak ada satupun orang di zaman Rasul kecuali tahu di mana rumah Rasul. Mereka saling mengunjungi. Mereka orang yang tahu sekali bahwa Nabi ini mencontohkan kebaikan. Ya, sehingga berteman dengan Nabi itu maslahatnya banyak. Dan kita bisa lihat zaman sekarang itu kalau orang bisa berteman dengan gurunya menang banyak lah. Makanya anak pesantren lebih baik agamanya ketimbang orang yang cuma full day sekolahnya. Kenapa? Karena di pesantren berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas. Kalau sekolah full day kan cuma kelas, pulang ke rumah temennya siapa aja. Sementara anak itu kuncinya kalau udah pulang sekolah. Di sekolah ada aturan main. Tapi kalau pulangnya itu bermain sama yang gak jelas, talbis. Kolaborasi ilmu yang dituntut dengan kemaksiatan. Talbisul haqqa bil batil wa taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Akan bercampur antara yang hak dan yang batil. Taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Kamu akan melihat yang hak itu akan kalah. Wa antum ta'lamun. Matamu melihat itu. Ya, makanya kalau memang anak kita belum di pesantren, tolong perhatikan pulang perginya nih anak. Berteman dengan siapa. Ya, takutnya ada talbis. Karena nggak sedikit anak yang di sekolah agama pulang nongkrong belajar ngerokok. Ya, nggak sedikit. Bahkan sampai sekarang tontonan ini kan ya Allah ya. Ini dunia di tangan ini sekarang ini. Ya kadang-kadang di luar dugaan kita. Dulu orang gak ada yang tahu isi rumahnya. Orang luar gak ada yang tahu isi rumahnya. Orang yang lain gitu ya. Sekarang orang di luar bisa tahu wallpaper kamar anak kita. Padahal gak pernah ke rumah kita. Karena anak kita ngevlog dari kamar. Hai guys, aku di kamar. Bahaya gitu. Ya,
Orang luar bisa tahu isi rumah kita sekarang itu. Ini dahsyat, ini fitnahnya ini Masya Allah. Padahal ini kemudahan. Minimalis banget ekonomi kita dengan ini loh. Nggak perlu jalan jauh ya. Kajian saja kalau online, panitia nggak usah mikirin biaya. Ya, nggak usah sudah. Ustadz nggak pernah jual agama. Bahkan kita kajian rutin pun oke, insya Allah gitu lah. Ya terkadang ada nilainya itu karena apa? Ongkos ini, ongkos alah. Jadi berat agama itu. Padahal enggak, ini canggih banget loh sekarang. Kita nggak perlu keluar negeri buat ngajar. Dari Indonesia kita bisa online ngajar. Kita banyak ngajar dengan teman-teman di luar negeri. Ini ekonomis banget ini. Tapi ini juga senjata bumerang yang mematikan. Karena orang bermaksiat nggak perlu keluar rumah. Dari rumah pun bisa bermaksiat. Kalau dulu doa masuk pasar dengan masuk WC kan mirip sama-sama auzubillah, betul. Ya. Sekarang pasar masuk rumah. Melek pagi bisa online. Nah, tanya Ibu Noh. Ya, Shopee. Atau makanan pakai ojol dan lain-lain. Dahsyat ya. Nah ini harus di-manage nih supaya kita nggak terjebak dalam kesalahan gitu ya. Taib. Kemudian yang ketiga ya, anak nggak detailkan karena antum sudah punya buku ya. Cuma sekedar memberikan pemahaman supaya gampang membacanya. Ya. Yang ketiga, adab dan akhlak bangsa Arab. Ya kita suka kan lagi tren sekarang nih yang berbau Arab dimusuhin. Bahkan kalau bisa Quran pakai bahasa Indonesia. Karena ada istilah Islam Nusantara, betul. Nggak nerima kayaknya kalau orang Arab tuh diamanatin agama sama Allah. Nabinya orang Arab, Masya Allah. Ya, fitnah di Indonesia ini dahsyat. Apalagi kalau udah ngomong Saudi. Nggak pernah ngomong Saudi, ngomongnya Wahabi. Negeri Wahabi. Wahabi saya juga nggak paham kok bisa segitunya orang sama sunnah membenci dengan pakai bahasa Wahabi. Nggak ada hubungannya Islam dengan Wahabi, nggak ada hubungan sama sekali. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Muhammad bin Abdul Wahab, kakeknya Abdul Wahab, ayahnya Abdul Wahab, maaf. Ya berarti nisbatnya ke dia Muhammadiyah. Kalau Abdul Wahab bisa Wahabi. Ya, Abdul Wahab bin Rustum dulu pernah ada Khawarij, nggak nyambung. Ya, padahal kalau kita boleh jujur di negeri Arab, Allah, kita yang benci sama Arab datang ke Arab dimanja. Hotel nggak ada istilah kata air susah. Ini kita lagi ada holiday muslim aja, kalau sengaja nginep begini paling dapat jatah 2 botol air mineral, betul. Habis minta 15.000 satu. Kalau di Arab dikasih sama peti-petinya gitu ke air. Di negeri yang nggak ada air, antum parkir di mana saja di Arab nggak ada polisi cepek, betul. Coba kalau tuh Ka'bah adanya di Jogja, kalau nggak kang air semua pinggirannya, wah, ya dingin, betul. Parkir di mana aja kita bisa bayar. Sana aman, antum aman, insya Allah. Apalagi kalau antum merasain umrah Ramadan nanti, ya, ada gak yang bareng sama kita nanti? Ya, saya biasanya setiap awal Ramadan suka kegiatan umrah di sana tuh. Coba bisa lihat sendiri, orang berebut pengen sedekah. Ada yang udah ngalamin umrah Ramadan, ya? Sedekah berebut kan? Antum ditarik, mana? Kul mana? Iftar mana? Antum lagi dituntun, orang lain tuntun bisa berantem dia. Berebut ngasih. Masya Allah, subhanallah. Negeri yang banyak bantu ke Indonesia, banyak masjid dibantu. Dan orang-orang yang dikatakan Wahabi kalau mau ngebantu nggak nanya NU apa Muhammadiyah, nggak nanya, bantu aja udah. Makanya banyak masjid-masjid dibantu dan mereka nggak pernah bantu kami, nggak pernah. Makanya di Arab cari masjid yang ada tromol keliling kagak ketemu. Nah kalau kita kan tata sama tromol keliling, geser. Ya, itulah kita harus sportif dah ya. Kenapa? Karena adab dan akhlak bangsa Arab. Ya, innaka la'ala hulkin azim. Muhammad sampel akhlak yang azim.
Ya kalau bicara kasar, kalau negara batu bohong kalau nggak kasar. Haji. Tapi kalau antum ngerti mereka, pegang janggutnya sallu ala nabi. Taib, Masya Allah. Baik, cuma memang keras. Orang Batak kurang keras apa? Nah, betul. Nggak ada masalah tinggal di Indonesia, betul lah. Nggak ada masalah. Yang penting kan akhlaknya. Mereka akhlaknya Masya Allah. Masya Allah. Betul-betul mulia sekali. Berpikir bersedekah, bukan mengambil keuntungan. Nah, makanya hal-hal kayak gini mesti diperhatikan nih, manhaj mereka. Dan kita wajib punya adab. Mereka tuh tahabu, memberi hadiah tuh hobi. Memberi hadiah hobi buat mereka. Kita ayo jadikan hobi memberi hadiah. Ini manhaj, cara beragama mereka seperti itu. Dan jadi akhlak buat mereka gitu loh. Yang keempat, yakni manhaj fitrah lurus, di mana di atas fitrah itu Allah menciptakan manusia. Fitratullah allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Mereka orang yang memiliki base, dasar standar fitrah. Mereka tahu setiap manusia tercipta untuk beribadah. Maka yang mereka fokuskan pertama, anak itu Quran dan hadis. Nanti kesananya gampang bicara umum. Di kita kan nggak umum dulu baru ngomong Quran dan hadis, betul? Makanya nggak sedikit orang yang susah ngaji di usia tua. Di mereka tidak. Makanya bedain Quran Arab sama Quran Indonesia, Kudus. Itu ada gambar gigi mulut A gitu ya. Makhrijul huruf. Kalau Quran Arab nggak ada. Nggak ada di mukodimah Qurannya simbol mulut A gitu, nganga gitu, makhrijul huruf nggak ada. Kenapa? Karena sejak kecil dibiasakan anak ini untuk ibadah, yaitu baca Quran. Fasih mereka. Ya, mereka orang yang fasih dalam mengucap nama Allah, Al-Fatihah, apa semua fasih mereka. Kan anak kecil mah tergantung kebiasaan. Kalau dari kecil diajak ngomong Inggris melulu, gedenya agak susah ngomong Arab. Tapi kalau dari kecil jago ngomong Arab, gedenya ngomong Inggris gampang. Ngomong apapun gampang. Karena makhrajnya. Dan agama ini jadi mudah dengan bahasa Arab tentunya. Gitu ya. Itu manhaj. Cara sikap mereka dalam beragama. Ya ini mesti dipahami ya. Mereka orang-orang yang betul-betul tahu. Fitrah kata ulama ada dua. Yang pertama, fitrah yang membersihkan hati dan rohani, yaitu keimanan kepada Allah dan segala kaitannya, seperti takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta dan kembali, ibadah, uluhiyah, tolak wal qasdu secara umum. Kau tercipta untuk mengagungkan Allah, maka bagaimana caranya dia supaya gede mengagungkan Allah? Tentu dengan cara mengenalkan Allah sama dia. Tuh. Jangan sampai anak kita besar nggak hafal nama Allah. Takutnya kayak kita nih, banyakan futurnya. Kenapa? Karena sholat mah sholat tapi nggak hafal nama Allah. Kita tuh. Anda sholat ke Tuhan yang Anda nggak kenal. Dan itu masalah sebenarnya. Anda berjihad di jalan Allah, Allah yang Anda tidak kenal. Anda patuh kepada syariat, syariatnya Allah, Allah yang Anda tidak kenal. Itu masbullah. Masalah buat lo. Dan itu yang terjadi. Sehingga kita jadi orang yang muzabzab, la yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Kita jadi orang ini yang remeng. Akhir agama kita nggak kanan, nggak kiri, nggak depan, nggak belakang, nggak muncul, nggak tenggelam, muzabzab. Ya, jadi kayak orang apalannya nanggung. Dengar imam salah, mau benerin takut salah gitu. Nggak dibenerin, kayak gue nggak serak sama bacaan dia gitu bahasanya. Ya, itu muzabzab namanya. Harus total. Yang kedua, fitrah yang membersihkan zahir dan menangkal segala kotoran darinya. Targetnya itu yakni tasfiyah dan tarbiyah. Ini yang Nabi ajarkan, ya, ini yang dilarang. Nah kalau ngelihat yang dilarang dikerjain, jangan diem. Amar ma'ruf nahil munkar. Caranya bagaimana? Rubah dengan tangan.
Kalau tangan nggak bisa ngerubah, santai, jangan ngegas, rubah dengan lisan. Lisan pun nggak didengar, doain, karena yang merubah tuh Allah. Jangan pernah bilang kalau saya nggak ngomel dia nggak paham. Siapa ente? Kalau aneh nggak demo, nggak mencaci maki, nggak ada perubahan, Ustaz. Wow, dahsyat sekali. Perubahan datang dengan syariat, bukan dengan yang dibuat-buat. Demo tidak ada di Islam. Dan jangan gampang mengatasnamakan itu Islam. Karena kalau pengen ada perubahan, cara yang dicontohkan dan diajarkan. Itu agama, ya. Itu agama. Makanya kalau sunnah mengajarkan untuk patuh pada pemerintah, ya, merubah dengan tangan, kalau berbahaya rubah dengan lisan, kalau enggak doain. Ini jangan mendemo, mencaci maki, jangan menghujat, jangan pasang bom bunuh diri, ya. Apalagi bawa pistol ke istana mau nembak, waduh. Dengan berkamuflase dengan penampilan Islam, orang-orang yang sedang nggak suka sama kajian-kajian sunnah, lihat Wahabi Padahal yang mereka tuduh mengharamkan demo, mengharamkan mencaci maki pemimpin, mengajak bersatu, mengajak saling memberi. Ya, berarti sebenarnya yang membenci siapa nih? Khawarij, yang berusaha untuk merusak dakwah yang mulia ini, gitulah. Nah, itu kita tanamkan sama anak-anak kita sejak dini. Ya, mungkin sudah disampaikan sama Ustadz Ali juga tentang bagaimana metode yang sudah ada di zaman Luqmanul Hakim dulu, betul? Ya, mengajarkan jangan berbuat syirik, ya, mengajarkan untuk mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mengingatkan bahwa kalau kamu sudah mendirikan sholat, mengajak pada kebaikan, siap kamu diuji. Wasbir ala ma'asobak, sabar dengan ujian. Karena menyampaikan kebaikan ini, resikonya ini akan banyak orang yang gak suka. Kenapa? Karena dunia ini sudah dipegang sama orang yang punya kepentingan. Kita ngomong haramnya miras, haramnya rokok. Ini Indonesia ini aspal dari pabrik rokok, betul. Syarat airport internasional saja jual miras, betul. Kebayang, antum haramkan judi, cakarnya sudah menempel di bumi Indonesia. Siap-siap dihujat sama mereka yang bermaksiat tersebut. Ya, ahli riba, kita ngomong riba, ya Allah, konvensional sudah mendarah daging. Makin antum kenceng ngomong masalah riba, haramnya judi, haramnya miras, haramnya rokok, makin siap mereka mencakar antum gitu loh. Itu pasti. Makanya dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ya, supaya kita nggak terjebak dalam kesalahan, ikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah recommended kok. Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di situ Pak, anak kita nggak usah kenal yang namanya Robin Hood. Di Islam ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak kita nggak perlu kenal Zoro, si jago pedang. Ada Saifullah itu Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib. Anak kita nggak usah kenal Rembo 1 sampai 4, bohong. Bohong, karena yang Rembo tuh Khalid bin Walid. Sampai dia meninggal nggak pernah kalah perang tuh Rembonya, Islam tuh Khalid. Masya Allah. Anak kita nggak usah kenal Spiderman, itu siluman kawa-kawa, betul lah. Betul bilang siluman gonggo, betul lah. Anak kita nggak usah kenal siluman kampret yang namanya Batman, betul. Aduh. Ya, ini di brainwash sama tontonan anak-anak kita ini. Ya, Catwoman, siluman meong itu ya, apalah. Ini, waduh, butuh bimbingan anak-anak kita ini supaya tahu di Islam sudah cukup contoh-contohnya. Ya, ajarkan mereka tentang para sahabat radhiyallahu anhum gitulah. Perempuan nggak usah sibuk melihat orang kafir ngeluarin model rambut tahun ini. Ya, buka sejarahnya Ummu Salamah, perempuan yang paling pandai menggelung rambutnya. Gak usah ngikutin fashion show dunia, apalagi nih baju yang bakal keluar. Aisyah itu paling pandai menggunakan pakaian, bahkan tawaf dengan baju hitam bermotifkan merah kembang. Gak usah ngelihat makanan wisata kuliner dunia. Ya Allah, ya
Istri Nabi pada jago masak. Bahkan mayones saja yang kata orang tuh makanan bule, yang pertama kali bikin mayones itu Ummu Salamah. Ummu Salamah paling pandai membuat mayones itu, antara keju dengan bawang itu, ya. Dibuatlah senikmat mungkin itu. Orang sekarang makan daging pakai mayones belaga pelo. Kita kira orang bule Arab, bule dari mana? Ummu Salamah. Karena kita nggak pernah menguak sejarah ini, anak-anak kita nggak tahu itu, ya. Orang Barat nggak ada yang pintar masak. Sereal dingin diguyur susu, apalagi sih, Mak? Kalau bukan karena Islam itu nyampe ke luar negeri, ke Cordova zaman Umar, ya, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel itu, ya, menjadi dari Selat Bosporus menjadi Istanbul. Wallahi orang Eropa tuh orang yang nggak paham cara mandi. Islam ajarin cara mandi, cara berwudu. Kok bisa kemarinya mereka bilang orang Islam dekil, jorok, bau? Kan difitnah. Perang salib menghilangkan semua sejarah itu. Mereka orang yang gak mandi, makanya jago bikin parfum mereka, karena gak mandi. Dan orang yang pertama bikin sepatu hak tinggi, itu orang Turki, sampai ke Perancis atas itu. Kenapa? Karena kebiasaan buruk mereka, bangunan mereka kan 3 lantai. Mereka kalau buang hajat pakai pispot. Kalau penuh dibuang dari atas. Sehingga terinspirasi bikin payung. Orang pembuat payung pertama 2, Cina dan Turki. Adapun hak tinggi itu untuk menghindari kotoran manusia. Orang sekarang nggak paham sejarah itu. Oh, gaul hak tinggi. Dulu mah buat ngindarin empuk. Sekarang nggak paham masalah kayak gitu. Payung, golep. Dulu mah buat nangkis empuk dari atas. Wallahu a'lam bishawab, ya, itu manhaj. Ini sengaja saya kemas pakai bahasa yang gampang nih, supaya gampang nyernanya juga. Nanti saya kembangkan sendirilah, ya, dengan dialog tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, na'am. Taib. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Subhan, Masya Allah, ini benar-benar membuka wawasan sekali, terutama sedikit tentang sejarah tadi Ustaz, ya. Sejarah yang kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Baik, untuk para peserta, Bapak Ibu seperti biasa tadi Ustadz Subhan sudah membuka forum untuk yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dan nanti ada teman-teman dari panitia yang akan mengoper mic. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum. Baik, Ustadz, ini mungkin anak pancing dulu sedikit Ustadz. Ini terkait untuk kita mengenal sahabat. Saat ini kan memang kita mungkin ini mengajarkan ke anak-anak, tapi seperti biasa mungkin anak-anak kita sudah ada yang terkontaminasi tanda kutip dengan komik dan sebagainya segala macam. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin sampai ke saya sebelum ini juga, bagaimana kalau memperkenalkan anak-anak lewat komik, tapi komiknya cerita tentang sahabat, Ustadz. Kan saat ini udah ada komik semisal tentang Bilal atau mungkin juga Khalid bin Walid. Gitu. Iya. Bagaimana? Mungkin boleh diceritakan. Taib, sebenarnya gambar itu dibuat sebagai isim Allah, alat bantu. Bukan untuk menikmati penyerupaan makhluk. Cuma seniman itu membuat hal yang lain. Makanya dalam Islam dilaknat itu pelukis. Karena tujuannya membuat tandingan selain Allah gitulah. Padahal dulu kalau anak-anak kecil gini kan sekolahnya di TK, SD gitu ya. Yang kalau guru pengen menjelaskan tentang harimau, nggak bisa bawa harimau ke kelas dong, betul ya? Habis anak kita dong. Masuk 10 tinggal 2 pulang, dimakan harimau. Maka dibuatlah gambar, ini harimau ya. Warnanya begini, belang, totol, udah hapus. Boleh sebenarnya, itu isim Allah gitu. Atau menjelaskan sejarah. Karena kan anak ini kan visualisasi. Kalau film mungkin terlalu banyak biaya, gambar paling gampang gitu ya. Selama memang gambarnya itu nggak melanggar larangan. Penyerupaan. Ya, kita suka kalah sih ya sama Yahudi yang bikin film Transformer. Antum perhatikan Transformer kan? Mobil yang jadi orang. Tapi anak-anak kita bisa paham loh. Kenapa sih kita untuk menghindari lukisan muka orang, kita pakai Transformer aja.
Ada sih teman-teman kita dari Little Giant, alhamdulillah, yang bikin Nusarara itu pun kita sudah bimbing mereka, alhamdulillah, mereka bikin karya-karya yang masya Allah sekarang. Saya bilang sama mereka, jangan sampai kalian membiarkan anak-anak ini mempercayai film Spiderman, tadi Batman apa gitu ya. Kenapa Anda nggak bikin super beras, super nangka, super ini? Perkenalkan dan kita bisa mengiklankan produk negeri kita gitu loh. Ya karena kan Spiderman kan hayalan, siluman gonggo apa kawa-kawa tuh gitu kan. Nah, tuh Batman kampret ini apa? Alhamdulillah sekarang sudah mulai dibikin beberapa karya yang masya Allah. Masya Allah, saya salut. Sebenarnya orang-orang Yahudi udah duluan tuh untuk memasukkan hal-hal yang nggak baik, dibuatlah tontonan-tontonan nih kayak SpongeBob apa, aman nggak? Iya. SpongeBob aman nggak? Tidak. Aman, karena bukan makhluk hidup. Oh masya Allah, iya benar. Mana ada orang kayak busa begitu, betul? Tapi kan alat bantu menjelaskan dan anak kita banyak tahu gara-gara nonton kayak gitu kan? Ya. Kita jangan idealis. Maksain sesuatu yang diharamkan, kan intinya nyampe, namanya alat bantu itu ya. Allahu a'lam. Nah, masya Allah, jazakallah Ustaz. Tafadhol, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sepertinya ada permasalahan tentang anak yang sudah menjadi kebiasaan untuk menonton TV. Iya. Dan TV-TV kartun ini sepertinya terkadang terkendala. Iya. Untuk melarang yang ini bisa ditonton karena dia sudah sendiri yang harus selalu pegang remote. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang juga memang kita nggak bisa menghindari tontonan, baik melalui sosial media maupun televisi itu sendiri tadi ya. Tapi udah dibuatkan kok tontonan yang syar'i sekarang, dan anak-anak kita bisa memanfaatkan, sehingga kita ini orang tua jangan gaptek banget juga gitu loh. Paling nggak harus tahu ya. Silakan fasilitasi karena banyak tontonan yang menuntun sekarang. Ya itu diarahkan anak-anak supaya terbiasa dengan itu. Sehingga tontonannya itu membuat dia makin kreatif. Kalau anak kan gimana kebiasaan sebenarnya. Ya. Kenapa anak lebih condong ngelihat TV ketimbang ngelihat orang tuanya? Karena kita ini nggak seindah TV gitu loh. Kita kalau pengen ngelarang anak itu main TV, nonton TV, ya kita harus mengalahkan fungsi TV. Gampang kok sebenarnya gitu ya. Nah ketika kita nggak bisa mengalahkan TV, carilah tontonan yang syar'i sehingga kita aman nantinya gitu lah. Nggak sedikit kok anak yang hobi nonton, ayahnya kreatif. Bro kita main sini, kita gini. Itu 2-3 jam main sama ayahnya nggak nonton TV. Cuma karena kita nih nggak kreatif, malas lihat ayah mending lihat TV kan begitu bahasa. Itu kitanya yang mesti kreatif sebenarnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Now. Baik, berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari ibu-ibu? Belum ada. Oke. Bagaimana Gimana panitia? Dari jamnya aman, masih bisa kita lanjutkan tanya jawabnya? Sudah harus bersiap-siap? 5 menit lagi. Hah? Oh 9 menit lagi, Masya Allah. Baik. Catatan anak di sana tadi kayaknya ada apa? Oh baik, taib. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini alhamdulillah terima kasih Ustadz atas penyampaiannya untuk malam ini. Mungkin ada yang ingin ditutup dulu Ustadz sebelum kita menuju ke acara selanjutnya? Ya intinya sih sebenarnya apa yang kita sampaikan ini memancing kita untuk berdialog dan agar kita kreatif tentang masalah pendidikan anak. Karena kita berharap anak yang kita miliki ini tumbuh berkembang lebih baik daripada kita gitu loh. Ya, makanya Imam Syafi'i itu bangga banget ngeliat Imam Ahmad itu banyak hafalan hadisnya ketimbang dirinya.
Sampai dikatakan, ya Ahmad, anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Nah, dalam teknik pendidikan seperti itu. Kita mencetak generasi yang lebih baik daripada kita. Atau generasi yang membuat Allah turunkan yang berkah, insya Allah. Mudah-mudahan dengan manhajnya sahabat ini, Allah berikan yang terbaik buat kita, insya Allah. Ya, Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Naam. Amin. Wa fiikum barakallahu. Jazakallahu khairan Ustaz Subhan Hafizallah Ta'ala.